Dan ada yang parah lagi nih guys. Setelah mereka pindah dari asrama yang serem itu, ternyata di sini mereka sadar bahwa sosok itu mengikuti mereka. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fight-nya guys, don't give up. Nah, for this time, kita akan membahas tentang teori konspirasi, dom atau asrama dari para idol K-pop yang katanya itu seram banget. Tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang hal itu, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, sempatin juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Nah cinggu, seperti yang kalian tahu ya, tempat yang kita huni sekarang itu mungkin tidak sepolos yang kalian pikirin. Di dalamnya mungkin ada story yang ngebuat tempat itu menjadi seram, termasuk dengan dom atau asrama yang ditempati oleh para idol K-pop ini. Mungkin di pembuatannya itu ada sesuatu hal yang terjadi sehingga menyebabkan tempat itu menjadi angker. We don't know about that ya, karena yang tahu hanyalah orang-orang yang bekerja di sana saja. Sedangkan orang yang lain atau penghuninya bahkan sama sekali tidak tahu mengenai hal tersebut. Dan masih ada banyak faktor juga sih kenapa tempat itu menjadi seram gitu. Oke, di sini ada beberapa cerita dari para idol K-pop. Ada banyak sekali grup-grup K-pop yang telah menceritakan bagaimana kisah-kisah seram di asrama mereka. Dan bahkan banyak dari mereka yang memutuskan untuk meninggalkan asrama tersebut karena tempat itu sangat-sangat menyeramkan banget. Oke, langsung saja kita mulai dari kisah yang pertama. Ini datanya dari T-ara. Jadi untuk T-ara sendiri ada salah satu membernya yaitu Jion. Yang mana Jion ini bercerita bahwa jika suatu malam dia itu bermimpi nih guys, mimpinya itu mimpi buruk. Dan saat itu dia ini merasa kayak badannya ini sulit banget digerakkan. Dan saat dia tersadar, dia ini pun langsung lari menuju kamar member lainnya. Kamar member yang dituju oleh Jion adalah kamar dari Soyeon. Dan malam itu Jion ini kayak bangunin Soyeon, bangun dong, bangun. Nah, dan saat itu mereka di sini bercerita nih guys tentang apa yang dialami oleh si Jion ini. Dan ternyata yang lebih creepnya adalah apa yang diceritakan oleh Jion tadi itu juga pernah terjadi atau dialami oleh si Soyeon. Dan tak hanya itu saja nih guys, mereka ini telah melihat berbagai kejadian mistis di tempat tersebut. Salah satunya adalah mereka ini melihat sosok anak kecil yang berada di pojokan lemari. Dia itu kayak duduk gitu loh guys, anak kecilnya. Hal inilah yang ngebuat mereka itu yakin untuk segera pindah asrama. Syukur sih pindah asrama, aku aja yang denger cerita mereka itu serem banget guys, sumpah. Dan sekarang kita akan lanjut ke story yang kedua. Story ini datangnya dari M-Black. Jujur ya, aku itu adalah salah satu penggemar M-Black. Tapi sangat disayangkan mereka kayaknya udah bubar deh. Soalnya udah lama banget sih gak ada kabar. Oke, untuk M-Black sendiri, ini tuh banyak banget kejadian mistis atau kejadian horor yang terjadi di tempat mereka. Salah satunya adalah mereka ini kayak ketindihan gitu loh guys saat tidur. Pernah nggak sih kalian itu ketindihan saat tidur? Aku pernah. Jadi kalau kalian ketindihan saat tidur, kalian itu sulit banget untuk bergerak. Jadi kayak ini tuh pengen kalian gerakin tapi nggak bisa guys. Aku pernah kayak gitu, sulit banget gerakin badan aku. Dan itu ngebuat aku takut banget. Kayak susah napas juga sih. Jadi denger-denger sih itu emang ada sosok atau hantu yang kayak nindih kita gitu. Makanya kita pas saat tidur itu sulit banget untuk gerakin tubuh. Dan setelah kejadian itu, aku kalau mau tidur pasti selalu baca doa supaya nggak terjadi kejadian seperti itu lagi. Pas di rumah aku dulu pernah kejadian kayak gitu, pernah. Di kos juga pernah. Di kos paling serem karena di kos kan kita sendiri gitu. Kalau di rumah kan masih banyak keluarga. Oke, kita akan kembali lagi ke cerita dari M-Black. Kok aku lanjut cerita tentang diriku sendiri ya? Dan tidak hanya tentang ketindihan saat tidur saja, para member dari M-Black katanya juga mendengar suara-suara aneh seperti jeritan seorang wanita dan juga bau asap pembakaran tembakau yang misterius juga menghantui asrama tersebut. Wah, ini juga perlu diselidiki ya oleh paranormal gitu ya. Dan harus dicari tahu nih penyebab kenapa ada suara jeritan wanita di tempat tersebut dan kenapa ada juga bau pembakaran tembakau. Mungkin ada cerita kelam di balik asramanya. Siapa yang tahu kan? Coba deh panggil paranormal, kayaknya bisa deh menceritakan apa yang terjadi di tempat itu. Dan yang lebih creepnya adalah kejadian itu hampir terjadi setiap hari. Dan hal inilah yang ngebuat manajemen di sini tanpa berpikir panjang lagi segera memutuskan untuk meninggalkan asrama itu. Bagus deh ditinggalin ya. Soalnya kejadiannya juga setiap hari, gila. Kalau aku jadi para member M-Black, of course, di sini aku akan merasa sangat takut. Gak mau pulang ke asrama. Dan kita akan lanjut ke kisah yang berikutnya. Ini datangnya dari Ayu.
untuk kisah dari Ayu, ini itu menjadi urban legend di kalangan para artis Korea. Karena cerita dari Ayu ini sangat serem banget. Jujur, aku yang baca juga agak takut guys, serius. Jadi Ayu ini mengaku pernah mengalami kejadian aneh. Kejadian itu bermula ketika ia itu mendengar suara orang yang seperti mengobrol dari dalam rekaman studionya. Ayu yang mengira itu suara komposernya memutuskan untuk menyusul ke dalam studio. Namun, alangkah terkejutnya saat Ayu mendapati ruang studio yang kosong. Komposer yang dia maksud itu justru keluar dari ruangan yang berbeda. Dan dalam kesempatan yang berbeda, ada sosok seorang wanita yang menghantui Ayu dengan penampilan yang lusuh. Hantu itu katanya berambut panjang, dan bahkan wajahnya ini kayak menyerupai wajah dari Ayu sendiri. Ih, sumpah. Itu serem banget, serius. Itu menurut aku yang paling serem. Bayangin di saat kalian melihat ada seseorang yang sangat menyeramkan muncul di hadapan kalian dan orang itu mirip dengan diri kalian sendiri. Oh my god, that was really creep. Dan kisah yang berikutnya ini datang dari Shiny. Mana nih suaranya para Shawol? Untuk Shiny sendiri, kejadian horor itu dialami oleh sang leader, yaitu Onyu. Di sini, Onyu pernah bercerita bahwa jika di asrama mereka ada kejadian misterius. Nah saat itu nih, Onyu itu kan sedang mandi. Tapi dia itu lupa nih bawa handuk. Jadi dia pun meminta nih bantuan sama member yang lain. Dan pada saat itu ada sesosok pria. Yang mana sosok pria ini itu dikira merupakan sosok dari Minho. Tapi sayangnya nih guys, yang ngebuat creep banget ternyata pria itu bukan Minho. Karena Minho yang asli itu tiba-tiba keluar dari ruangan yang lain. Dan hal ini langsung ngebuat Onyu menjadi terkejut. Karena di asrama itu hanya ada mereka berdua. Oke, hanya ada mereka berdua. Minho keluar dari ruangan yang berbeda. Terus pria yang disuruh ngambil handuk oleh Onyu siapa ya? Wow, misteri. Dan sekarang kita akan lanjut ke kisah yang berikutnya. Kali ini datangnya dari EV. Asrama dari EV itu juga terkenal akan kisah yang sangat horor. Bahkan salah satu membernya yaitu Naeun di sini sampai memanggil dukun untuk mengusir hantu di asrama tersebut. Jadi cerita awalnya kayak gini guys. Ada salah satu membernya namanya adalah Yukyung. Kalau nggak salah Yukyung ini yang udah keluar gitu ya dari EV. Nah Yukyung ini itu kayak denger suara bayi. Bayinya ini tertawa gitu loh guys dari kamarnya si Namju. Dan bukan cuma Yukyung doang, bahkan ada Hayung juga yang ternyata melihat ada sosok bayi. Bahkan Bomi juga mendengar tangisan bayi saat dia itu mandi. Dan mana hal ini ngebuat mereka di sini menjadi ketakutan. Ini sumpah misteri banget sih asrama mereka. Kenapa ada suara bayi? Apakah di sana ada sosok atau arwah dari bayi yang meninggal di tempat itu sehingga menghantui asrama tersebut? Ini aku juga buatnya malam-malam videonya lagi ya. Kenapa aku ceritain yang horor? Nyesel. Dan sekarang kita akan lanjut ke kisah yang berikutnya. Ini datanya dari Super Junior. Nah, leader dari Super Junior, yaitu Itek, katanya merupakan orang yang paling sering dihantui oleh kejadian misterius di asrama mereka. Jadi, Itek ini pernah mencium bau-bau misterius di dalam kamarnya. Tak hanya itu saja, itu juga pernah ketindihan saat tidur. Itu parah banget sih. Itu serem banget kalau kalian ketindihan saat tidur. Jujur aku aja parno kalau denger yang namanya ketindihan. Dan dalam kesempatan yang lain, si Eun Hyuk ini juga katanya pernah diganggu dengan suara misterius yang menyerupai suara perempuan. Dan suara langkah kaki mendekat juga kerap terdengar. Namun, ketika ditunggu, suara tersebut justru menghilang dan tidak ada seorang pun yang datang. Ini misterius banget. Ada suara jejak langkah kaki, suara perempuan, dan ada bau-bau aneh. Jadi aku kepo banget sih sama cerita kelam di balik asrama mereka. Dan sekarang kita akan lanjut ke kisah yang berikutnya. Ini datanya dari Big Bang. Yang mana menurut aku kisah dari Big Bang ini adalah kisah yang paling seram dari yang lain. Ini seram banget sumpah. Karena yang terjadi kepada Big Bang itu tidak hanya sekali saja terjadi, tapi ini itu terjadi berulang kali. Kejadian pertama kayak gini guys. Big Bang ini kayak sering mendengar suara noise dari speaker komputer mereka yang telah mati. Tak hanya suara noise saja, mereka ini juga sering kali mendengar ada yang kayak gedor-gedor pintu. Dan bahkan dia ini kayak mau buka pintu kamar mandi gitu. Dan ada yang parah lagi nih guys. Setelah mereka pindah dari asrama yang serem itu, ternyata di sini mereka sadar bahwa sosok itu mengikuti mereka. Dan di saat dom baru, mereka di sini tetap mendengar suara dari speaker yang telah mati. Dan bahkan pernah mereka itu melihat sosok yang mana sosok ini mirip banget dengan Taeyang, tapi sosok itu bukan Taeyang. Sumpah serem banget. Dan sekarang kita akan lanjut ke kisah yang berikutnya. Kali ini datangnya dari Mamamoo. Cerita dari Mamamoo kayak gini guys. Nah pada saat di asrama waktu itu Hwasa nggak lagi di sana. Dia tuh berada di tempat yang lain. Nah saat itu tiba-tiba ada sosok yang mana sosok ini kayak mirip banget sama Hwasa. Dan dia itu kayak nyamperin si Solar. Yang anehnya adalah sosok Hwasa yang nyamperin si Solar itu kayak diem aja dan melototin si Solar. Dan di sana Solar kayak merasa aneh gitu.
Yang anehnya lagi adalah sosok Hwasa saat itu hanya memakai pakaian dalam saja. You know what I mean? Cerita dari mamamu kayak gitu aja sih. Tapi intinya serem, menurut aku serem sih. Kalau ada sosok yang udah menyerupai teman kita, terus dia cuma melototin kita, ya Allah itu apa maksudnya? Serem. Kalau aku sih kayaknya langsung parno, serius. Dan sekarang kita akan masuk ke kisah yang terakhir. Kali ini datanya dari Blackpink. Ini juga gak kalah serem sih sebenarnya. Ini tuh serem banget. Yang mana di sini ada dua member dari Blackpink, yaitu Lisa dan juga Jisoo, yang telah menceritakan bagaimana pengalaman horor mereka saat berada di asrama. Kita mulai dulu ya mendengarkan bagaimana cerita dari Lisa. Nah, kejadian horor yang menimpa Lisa itu terjadi pada saat dia ini beristirahat di asrama karena kelelahan banget. Dan di saat beristirahat itu, dia kemudian mendengar ada suara. Yang mana di saat dia mendengarkan suara tawa itu, dia ini bahkan tidak bisa bergerak dan bahkan tidak bisa juga membuka matanya. Dan setelah itu, Lisa ini kemudian kayak mendengar suara tawa, yang mana suara tawa ini berada tepat di sebelah telinganya. Itu creepy banget sih guys. Dan setelah suara tawa itu menghilang, Lisa ini secara tiba-tiba bisa kembali menggerakkan tubuhnya dan juga bisa membuka matanya kembali. Dan tak hanya Lisa, ada juga Jisoo, yang mana Jisoo ini juga menjadi korban dari angkernya tempat tinggal dari Blackpink yang dulu. Jadi saat itu Jisoo ini sedang berlatih dance di depan cermin, of course ya. Dan di saat dia sedang berlatih dance, entah datanya dari mana, tiba-tiba ada tangan yang muncul dari sela-sela pakaian dari Jisoo. Jadi dikarenakan melihat hal itu, Jisoo ini kayak takut banget of course, dan dia pun segera meninggalkan tempat latihan itu. Dan ada cerita lanjutannya lagi nih guys. Ternyata Lisa itu pernah dihampiri oleh cenayang. Jadi beberapa waktu setelah kejadian yang menimpa Lisa dan juga Jisoo, Lisa ini baru saja kembali ke Korea setelah pulang ke Thailand. Dia pun memberitahu para member dari Blackpink bahwa ada seorang cenayang, yang mana cenayang ini mendadak menghampirinya dan memberitahu si Lisa bahwa ada sosok hantu di asrama mereka dan menyuruh Lisa untuk berhati-hati dengan hantu tersebut. Dan hal yang lebih aneh lagi adalah cenayang tersebut memberitahu Lisa bahkan sebelum mendengar cerita dari Jisoo Blackpink. Dan pengalaman mistis dari member Blackpink ini juga bahkan belum pernah diungkap ke publik. Jadi hal ini yang membuat mereka makin percaya dong ya dengan cenayang tersebut. Dan yang namanya cenayang itu kan memiliki indera yang berbeda dengan kita, ada indera keenam lah istilahnya. Jadi hal itu yang ngebuat dia dapat merasakan sosok yang berbeda di suatu tempat. Termasuk dengan apa yang terjadi dengan Lisa Blackpink, dia ini tahu bahwa ada sosok yang sedang mengintai mereka. Dan tenang aja ya para Blink, sekarang para member dari Blackpink sudah tidak berada di tempat asrama tersebut. Tapi kita juga pengen tahu sih kelanjutannya, apakah sekarang mereka sudah tidak diganggu lagi oleh sosok itu? Karena kalau kita mendengar cerita dari si Big Bang, itu meskipun mereka udah pindah dom, tetap diikutin. Apakah Blackpink juga tidak demikian? Kita harap tidak ya guys. Karena kalau terus diikutin, aku kayaknya nggak akan bisa tidur dengan tenang deh. Oke Cinggu, tadi kita udah membahas tentang berbagai kisah mistis yang dialami oleh para idol K-pop di asrama mereka. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal itu? Langsung saja komen di kolom komentar. Kisah mana yang paling menyeramkan? Kalau aku sih, of course, kisah dari Big Bang dan juga Blackpink. Kalau kalian siapa? Komen di bawah. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi. Kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.